Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 mayat dievakuasi dari kapal nelayan yang berlayar di perairan Pulau Tempurung, Kota Cilegon. Gagal mencuri motor, pelaku ditangkap warga dan polisi. Cincin sulit dilepas, siswa di Lebak mendatangi petugas damkar meminta bantuan. Kericuhan terjadi di depan kantor KPU Banten antara massa pendukung salah satu paslon dengan pihak kepolisian. Kericuhan terjadi akibat tidak puasnya massa pendukung paslon terhadap keputusan yang dikeluarkan pihak KPU. Dalam kericuhan tersebut, polisi terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan meriam air. Polisi juga mengamankan sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi provokator sehingga kerusuhan terjadi. Kericuhan tersebut merupakan skenario Polda Banten saat menggelar simulasi pengamanan pilkada yang akan digelar November mendatang. Meski skenario terburuk sudah diantisipasi, namun pihak kepolisian berharap pelaksanaan pilkada di Banten berjalan dengan aman dan lancar. Selain rawan terjadinya gesekan antara pendukung, pihak kepolisian juga mengantisipasi adanya gangguan lain seperti aksi terorisme yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pilkada. Dalam situasi ini, polisi mengerahkan sebanyak 2.000 personel. Personel yang dilibatkan dalam latihan ini itu ada 2.000 personel. Ya. Tapi nanti pada pelaksanaan operasi Mantap Praja, kita akan melibatkan sekitar 5.000 personel. Ya. Tapi untuk latihan ini saja, ini yang dilibatkan 2.000 personel. Untuk kerawanan apa aja mungkin Pak dalam pilkada tahun ini yang sudah diketahui oleh Polda Banten? Ya, tentunya kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi sudah kita antisipasi dari sekarang. Ya, baik itu di kantong-kantong pendukung, kemudian juga tentunya pada pelaksanaan nanti di TPS-TPS, kita juga sudah mengklaster kira-kira TPS mana yang rawan sekali dan yang aman. Pada pelaksanaan operasi pengamanan pilkada mendatang, Polda Banten akan mengerahkan sebanyak 5.000 personel. Aril Maranus dan Fazil Munawir melaporkan dari kota Serang. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Banten melakukan penilaian terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai standar dan bebas dari praktik maladministrasi. Penilaian kepatuhan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari fasilitas fisik, sistem antrian, sikap responsivitas petugas terhadap masyarakat, hingga wawancara langsung dengan masyarakat terkait pelayanan petugas Disduk Capil Kabupaten Pandeglang. Penilaian ini merupakan bagian dari upaya untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penilaian ini akan dilakukan secara berkala untuk memantau kualitas pelayanan publik. Memang ini sudah beberapa tahun ini kita lakukan penilaian terkait dengan terpenuhinya komponen standar pelayanan di bagaimana bisa diakses, mempermudah masyarakat mengakses kepada instansi pemerintah. Memang tadi intinya kita bersama-sama lah meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah. Menurut Kepala Disduk Capil Kabupaten Pandeglang, penilaian ini diharapkan dapat mendorong seluruh pegawai Disduk Capil Kabupaten Pandeglang untuk lebih serius dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Karena ini rekomendasinya menjadikan dasar untuk perbaikan dari Disduk Capil itu sendiri. Selain itu bahwa
dengan adanya penilaian Ombudsman ini antisipasi untuk mendeteksi atau mencegah dari timbulnya maladministrasi dalam pelayanan publik. Pihak Disdukcapil Pandeglang juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus melaporkan jika menemukan adanya kendala atau pelayanan yang tidak sesuai standar agar dapat segera ditindaklanjuti. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Lebak terus meningkat, seperti terpantau di pasar tradisional Julat yang berada di Kecamatan Cikulur. Bahkan saat ini semua jenis cabai mengalami kenaikan seperti cabai oren, cabai rawit hijau, dan cabai merah keriting. Harga cabai oren yang semula dijual dengan harga Rp40.000 saat ini melonjak menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Cabai rawit hijau dari Rp55.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Dan cabai merah keriting naik dari harga Rp60.000 kini melonjak menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Tidak hanya cabai, kenaikan juga terjadi pada harga kentang yang mengalami kenaikan dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Dampak kenaikan harga, pendapatan dari pedagang merosot karena banyak dari pembeli yang mengurangi jumlah pembeliannya hingga 50%. Hari ini berapa sih? Per hari ini nyampe 100.000 sekarang. Sebelumnya berapa? Sebelumnya biasanya 25 sampai 40.000 paling tinggi. Sekarang nyampe 100.000 Oh gitu. per kilo. Biasanya 40.000. Biasanya 40. Biasanya Terus Bu, omsetnya sendiri Bu gimana nih? berkurang lah, biasa 10 kilo per hari, sekarang paling 5 kilo habisnya. Kenapa ya? Itu kan biasa beli yang sekilo jadi setengah kilo gitu kan, harga mahal mah. Oh, yang belinya gitu? Iya, jadi biasa yang beli perapatan belinya kan 5.000. Namanya di kampung kan, biasa seperempat jadi 5.000. Sejumlah konsumen terpaksa mengurangi jumlah pembelian karena sangat keberatan dengan naiknya harga-harga terutama cabai. Sekarang mah paling setengah kilo, seperapat gitu. Nggak banyak sekarang mah. Paling ngeteng-ngeteng aja sekarang mah. Keberatan nggak sih Bu? Atau keberatan lah. Biasa 40 sampai 100.000 atau jauh berbeda. Kenaikan harga cabai disebabkan berkurangnya pasokan dari petani yang diperkirakan gagal panen. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.